Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu telah kita mengkaji hukum akal ada tiga. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz, ada pasti, ada tidak mungkin, ada mungkin saja. Maka berbicara tentang Tuhan, kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Nah, sifat Allah itu totalnya yang kita kudu tahu 41. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah. 20 tambah 20 tambah 1 sama dengan 41. Jadi sifat yang pasti pada Allah yang wajib kita tahu 20. Yang tidak mungkin ada pada Allah yang kita kudu tahu 2. Yang mungkin saja 1. Totalnya 41. 41 ini disingkat dengan bahasa La ilaha illallah. Itu di lafaz La ilaha illallah itu ada 41 akidah. Dan kita mau bedah satu-satu. Nanti pada Muhammad Rasulullah ini berbicara tentang sifat wajib Rasul, mustahil Rasul, jaiz Rasul. 4 wajib Rasul, 4 mustahil Rasul, 1 jaiz Rasul. Jumlahnya 9. 41 tambah 9 50. 50 itu disingkat pada lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang kita mau bedah beberapa pertemuan mendatang. Begitu. Mudah-mudahan ini umur kita nyampe keburu khatam kita. Dari 20 sifat wajib Allah tuh yang pertama namanya sifat wujud. Pertama namanya wujud. Nah, malam hari ini kajian kita akan mengkaji sifat wujudnya Allah. Wujud itu bahasa Arab. Kalau bahasa kampung dukuhnya ada. Jadi yang namanya Tuhan sifatnya ada. Ada. Mustahil tidak diterima oleh akal kalau Tuhan itu tidak ada. Sulit diterima. Tuhan itu ada. Ada tuh bahasa Arabnya wujud. Kita ini yang ngaji nih ada enggak? Ada. Tuhan ada. Tuhan juga ini sama-sama ada. Jadi kesamaan nama beda hakikat. Yang disebut wujud buat Allah namanya wujud hakiki. Karena wujud ini banyak. Ada wujud idhofi, ada wujud aridi, ada wujud hakiki. Kalau buat Allah tuh wujudnya namanya wujud hakiki.
ada. Allah itu ada. Mustahil tidak ada. Mustahil tidak ada. Sehingga akal sehat akan berkata bahwa Tuhan mesti ada. Orang yang punya akal sehat sulit untuk mengata Tuhan itu tidak ada. Enggak bisa. Mesti dia berkata Tuhan itu ada. Karena itu wujud ulama tulis sebagai sifat nomor 1. Hampir seluruh agama-agama yang ada di dunia ini meyakini bahwa Tuhan itu ada. Hanya segelintir kaum dahri ateis, ajarannya ateisme, yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Maka akal bilang Tuhan itu ada. Dari mana? Karena kita di dalam ilmu tauhid ni kudu ma'rifat. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka kita nggak boleh taklid, ngikut doa. Tuhan ada nggak? Ada. Dalilnya mana? Pokoknya kata babak juga amannya ada aja. Nah ini tidak bisa. Kudu digunakan akal untuk kita tahu bahwa Tuhan sifatnya wujud. Nah, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu yang ada? Ada 2 cara. Untuk mengetahui sesuatu itu ada dua cara. Yang pertama melalui panca indera. Yang kedua melalui akal. Panca indera ada berapa ya? 5. Panca aja ada 5. Jadi indera 5. Ini indera ini untuk mengetahui sesuatu. Ada berapa indera? Apa-apa tuh? Mata, kuping, hidung, mulut. 4 doang, sabta. Oh, tangan. Jadi indera pertama indera penglihat, 2 indera pendengar, 3 indera pencium, 4 indera perasa, 5 indera peraba. Tahu tuh indera. Ini belajar SD, iya SD. Ini, tapi kudu dari SD dulu ngaji kita ini. Ini masing-masing indera akan mengenal fungsi tujuannya. Kalau untuk mengenal suara lewat kuping. Kalau pengen mengenal bau-bauan lewat hidung. Kalau pengen pahit manis lewat lidah. Kalau pengen tahu kasar halus tangan. Ini indra. Makanya timbul pertanyaan. Duduknya agak majuan kalau ngaji sama kita. Jauh tuh kurang mau saya. Kayak dangdutan aja dangdut. Biasanya kalau nonton dangdut tuh jauh dari panggung apa dekat? Kalau nonton dangdut jauh dari panggung apa dekat? Yang bener nih, jauh apa dekat? Oh dekat, ya disamain aja kayak gitu. Dekat begitu, jangan jauh. Saya ini telinga saya rada kurang dengar belakangan nih, makanya suruh maju, rada kurang dengar. Jadi kalau ditanya jawabnya yang kencang begitu jawabnya. Jadi cara mengetahui yang ada melalui 2 cara. Pertama lewat panca indera, 2 lewat akal. Maka kita ngomongin bahwa apakah Tuhan itu ada? Jawabannya ada. Baik. Ada tuh bahasa Arabnya wujud.
timbul pertanyaan, Tuhan itu wangi apa bau busuk? Halo, ini kedengaran apa kagak ya? Hah? Tuhan itu wangi apa busuk? Hah? Halo, ini kalau orang kampung dulu kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Nah itu dipelototin kan bingung. Iya, Tuhan itu harum apa busuk? Harum. Jadi kalau kita nyium harum, Tuhan datang. Begitu? Hah? Begitu enggak? Oh kagak. Salah jawabannya. Tuhan itu harum apa busuk? Tidak harum, tidak busuk. Busuk. Ini bau busuk. Bau Tuhan. Begitu enggak? Enggak. Jadi Tuhan itu harum apa busuk? Tidak harum, tidak busuk. Sebab Tuhan bukan bau-bauan yang kudu dicium pakai hidung. Bukan itu. Itu namanya benda. Bukan Tuhan. Ini benar apa kagak ini? Benar apa kagak ini? Ini kita ngaji nih. Bagaimana orang non-muslim jadi muslim? Orang kita aja muslim, kita enggak mengenal agama Islam. Begitu. Tuhan itu manis apa pahit? Kenapa tidak manis, tidak pahit? Tuhan bukan makanan. Tuhan bukan makanan. Begitu. Bukan makan yang perlu dirasa-rasa pakai lidah. Bukan itu. Begitu. Ini benar apa kagak ini? Ini kudu benar ini ngaji. Jangan begitu kagak benar ini ngaji ini. Tuhan itu halus apa kasar? Tidak halus. Kenapa? Tuhan bukan untuk diraba. Itu yang disembah-sembah dibikin patung ini Tuhan. Benar apa salah? Kenapa salah? Diraba. Begitu. Ini benar apa kagak ini? Pokoknya kalau kagak dijawab, jangan takut kita ngaji. Pokoknya salah kagak digebuk. Kagak. Mau salah, mau benar jawabannya habis ngaji ngeteh kita. Benar enggak? Jadi jangan takut. Biar benar kita. Begitu. Sebab kalau diam sulit sayanya ngisi ajarannya sulit. Mana ngaji sebulan sekali lagi. Mau nggak ngajinya tiap minggu? Mau nggak? Ustaz Tuna itu mau diisi, nggak mesti saya yang ngajar. Tidak ngaji tiap minggu, benar kan? Begitu. Nah kita yang ngaji nih, ini yang ngaji nih makhluk halus, makhluk kasar. Ini benar nih, kasar. Makhluk halus, makhluk kasar. Makhluk kasar. Ini yang ngaji ini orang halus, orang kasar. Orang kasar. Ini yang ngaji orang halus, orang kasar. Aduh, hebat saya bisa ngajarin orang-orang halus. Jangan itu loh, Ustaz ngajarin orang-orang halus. Hebat juga saya ini. Ini nih yang ngaji, orang halus, orang kasar. Kasar. Kenapa kasar? Bisa diraba, bisa dijamah. Jadi yang ngaji ini orang halus, orang kasar. Kasar. Baik.
Jadi kalau ada orang anta di kampung Duku, ada tetangganya kasar lu, marah nggak? Ya bener nih, marah nggak? Marah. Itu orang halus. Marah nggak? Ya bener nih, kudunya enggak. Kalau kita cerdas, kasar lu, bener ya. Saya ini bukan makhluk halus, makhluk halus. Jadi nggak ribut. Kita baru dibilang kasar udah nonjok hai. Begitu. Nggak tahu lu gua orang halus nonjok ya. Kasar dong ya. Jadi biasa aja orang kata kasar lu lah timbang mulut. Luka juga kagak di badan, biarin. Begitu. Orang itu emang kita mah makhluk kasar yang bisa diraba. Begitu. Tuhan itu merdu apa bising ya? Hah? Kenapa nggak merdu nggak bising? Karena nggak bisa didengar. Hah? Sebab Tuhan bukan suara. Bukan suara. Kalau nggak bisa lewat panca indera, jangan pakai panca indera. Kalau ngomongin Tuhan begitu maksud saya. Itu. Jangan dipaksa pakai itu. Kalau nggak masuk jangan dipaksa. Kalau dipaksa bubar. Begitu. Itu umurnya belum nyampe dipaksa kena demo. Benar nggak? Ini kita nggak ditauhin. Jangan dipaksa. Jangan di situ-situ. Nggak ditauhin aja. Jangan belok, jangan lempeng aja. Kalau enggak bisa lewat panca indera, maka lewat akal. Apakah Tuhan itu ada? Ya kita jawab ada. Dari mana tahu Tuhan ada? Aduh, enggak pakai dari mana. Hal anta muhtajun ila adillatin tadullu ala wujudihi ta'ala. Apakah Anda perlu bukti yang menunjukkan Tuhan itu ada? Naib sekali. Orang nyata dari mana? Ya Allah, itu tai ayam gak bakalan ada kalau kagak ada. Benar gak? Kalau ada tai ayam itu menunjukkan ada apa? Ada ayam. Ada meja, di meja menunjukkan ada tukang meja. Begitu, benar nggak? Tukang meja tuh begitu. Kalau ada tapak kaki berarti ada yang lewat, benar nggak? Ada masjid Darul Mukminin berarti ada tukang bangunan. Itu udah pasti. Ini kira-kira ini Masjid Darul Mukminin nongol sendiri apa ada tukang bangunan? Hah? Nongol sendiri apa ada tukang bangunan? Tukang bangunan. Kira tukang bangunannya ada apa kagak? Ya ada. Buktinya ada bangunan, benar nggak? Nah, bila tai ayam ada menunjukkan ada ayam, maka ada bumi, ada langit ini menunjukkan adanya penciptanya. Ini ngangguk ngantuk apa ngerti? Saya butuhnya ngerti. Begitu. Ini akal, pakai akal. Dalilnya mana Tuhan ada? Ono bumi langit. Itu menunjukkan Tuhan itu ada. Ada. Dari mana? Udah cukup lewat tandanya aja. Enggak perlu dari tandanya aja udah cukup. Enggak perlu dari tandanya. Begitu. Cukup. Maka enggak heran ketika ada pohon jati roboh. Oh, enggak mungkin roboh sendiri.
mesti ada tukang kayu yang meroboh itu jati, apalagi beringin. Ini dalil, nggak ke situ kan? Lurus saja kita, nggak belok-belok. Ngaji tauhid, nggak mungkin itu. Pohon tuh tumbang kalau nggak ada tukang kayu yang numbangin, bener nggak? Gitu. Itu begitu. Ini akal yang ngomong, maka yang ngaji ini khusus yang punya akal. Yang merasa nggak punya akal boleh pulang dulu. Emang ini mau khusus yang punya akal. Ngaji tauhid masalah. Mana buktinya Tuhan itu ada? Nih bumi langit. Itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Cukup dari situ. Gua nggak ngerti diri kita. Ini bukti Tuhan itu ada. Ini hidung kita pesek. Ini dalil Tuhan itu ada. Pesek. Ada. Dari mana? Lah kita nih yang pesek-pesek. Kira-kira kalau ditanya hidungnya pengen pesek, pengen mancung. Halo, pengen pesek, pengen mancung. Pengen mancung. Berarti pesek ini pengenan kita bukan? Bukan. Tapi faktanya pesek. Padahal kita kagak minta, kagak pengen. Benar nggak? Boleh tanya ibu kita yang ibunya masih ada, nyak nih yang pengen gue pesek. Jawabannya kira-kira kagak, pengennya mancung juga. Boleh tanya sama bapak kita, Mbak, ini bapak yang pengen pesek. Kagak, pengennya mancung. Bapak kagak pengen, nyak nggak pengen, kita kagak pengen. Tapi nyatanya berarti ada Tuhan yang menentukan hidung kita. Maka pesek ini cukup menunjukkan Tuhan itu ada. Cukup. Dari pesek itu mana? Ya udah pesek ini dalil. Orang kita kagak pengen, nyatanya ada. Berarti ada itu zat lain yang menentukan itu dan yang bersifat wujud. Nah, ini ngaji kita wujud. Ada Tuhan. Maka bila ini kalau orang kampung dukun, namanya apa ini? Gelas, baik. Ini gelas nih, bentuknya kayak begini nih. Nih bundar. Bentuknya bundar atasnya. Bundar. Kira-kira bundar sendiri apa ada yang bundarin? Itu yang buat tuh. Begitu. Hidung kita pesek. Kira-kira pesek sendiri apa ada yang menentukan pesek? Itulah Tuhan. Begini. Lalu ini gelas ada yang bilang begini nih. Ada yang bilang. Nih kita pahami. Gelasnya ada yang bilang. Itu gelas bentuknya jelek amat. Ada yang komentar begitu. Kira-kira gelas ini marah nggak? Marah nggak? Kenapa nggak marah? Kenapa nggak marah? Hah? Benda mati? Bukan. Kenapa nggak marah? Dia sadar dia ada yang bentuk, yang berhak marah, yang membuatnya. Enggak perlu saya marah, kata gelas. Jadi ketika gelasnya dikata ini gelas jelek, marah enggak? Kenapa enggak marah? Kenapa enggak marah? Hah? Kenapa enggak marah? Karena enggak berhak dia marah. Yang kudunya marah, yang membuatnya. Saya ulang, ini gelas. Ada yang kata jelek. Kira-kira gelas ini marah enggak? Enggak. Kenapa enggak marah?
Karena kenapa nggak marah? Karena nggak berhak marah. Yang kudu marah, yang kudu marah yang kalau gelas ini marah-marah, bener apa salah? Salah. Baik. Ada yang bilang sama kita, pesek lu, marah nggak? Belum ngaji tahu. Ayo bisa biar marah di mana pesek. Jelek lu, marah nggak kita? Marah. Kenapa marah? Belum ngaji tahu ini kita yang nyipta sendiri. Itu namanya nggak ngerti. Kita nggak perlu marah. Yang marah biar Allah yang buat kita. Kita kalah tauhidnya sama gelas. Gelas nggak marah. Kenapa dia nggak marah? Karena dia sadar bukan benda mati. Dia sadar buah korban dari pencipta, dari yang buat, maka nggak berhak saya marah. Dia yang berhak marah, yang sifatnya wujud. Dia yang kudu marah. Kenapa kita dijelekin orang marah? Karena dianggap kita nyipta diri kita. Kalau kita sadar kita ini korban dicipta, bukan kita yang nyipta, nggak perlu marah. Yang marah yang mencipta kita, biarkan dia. Yang marah, ngapa kita harus marah? Begitu. Kalau kita marah berarti kita yang mencipta, maka nggak perlu marah. Orang kata jelek mulut, begitu. Jadi kita nggak goyang. Bila ada yang ngatain kita di belakang, tandanya kita udah di depan. Nggak mungkin diomongin di belakang kalau kita jadi belakang. Benar nggak? Berarti kita di mana? Di depan. Di depan. Nah, udah betul di depan kita. Yes. Kalau ada orang merendahin kita, berarti kita udah tinggi. Nggak mungkin kita rendahin kamu. Udah tinggi. Kalau ada yang menfitnah kita, berarti kita udah populer. Kalau kita nggak populer, ngapain dia jadi kita? Jadi hidup itu sederhana. Yang jadi stres pikiran kita. Orang habis ngatain kita malamnya ngorok. Kita nggak bisa tidur, ngorok. Kurang ajar banget dia ya. Padahal dia waktu tinggal di dukun nih, bapak gue jadi RT waktu itu dia nyari itu ke kontrakannya. Sekarang aja emang dia najong banget. Najong apa ya? Ya begitu lah. Sampai jam 11. Kita padahal gue udah baik banget, tapi ngapa dia mau gue begitu? Miring agak jam 12. Tuh kita nggak bisa tidur tuh kalau mau jujur. Ulah dia, ulah kita. Ulah dia, ulah kita. Tuh yang ngata-ngatain kita tuh malamnya ngapain? Tidur. Ngorok nggak? Nyenyak nggak? Ini kita nggak bisa tidur nih. Ulah dia, ulah kita. Kenapa dikerjain? Belajar tauhid yang benar. Dia aja bisa ngatain kagak mikirin, apa kita mikirin? Berarti tinggian dia apa tinggian kita? Tinggian dia tandanya kita bantuin mikirin dia kagak mikirin kita. Ini benar apa kagak ini? Benar. Kita ngaji nih pulang kudu bener kita. Jangan sampai pulang kagak bener kita. Kita gak nyangkut ini. Jadi saudara, mengetahui yang ada itu enggak sulit. Pakai akal bisa. Maka di dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menyatakan afillahi syak fatiris samawati. Apakah tentang adanya pencipta itu adanya Allah ada keraguan-raguan? Dia pencipta langit dan bumi, cukup langit dan bumi menjadi dalil bahwa Allah itu ada. No main di pasar Minggu, di pedak tuh, di mendak tuh, ujung tujuh Jakarta Selatan
Ada pohon duren, sampingnya pohon cabai. Itu duren buahnya manis, tuh cabai sampingnya buahnya pedas. Dari mana itu? Tanahnya sama, airnya sama. Dari mana? Itu menunjukkan Tuhan itu ada. Udah cukup. Udah cukup. Cukup. Jadi jagat raya ini sebetulnya semuanya berkata, kalau kita telinganya benar-benar dengar, apa aja? La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang bersifat wujud kecuali hanya Allah. Apa aja? Sampai ikan yang di lautan yang semuanya asin, dia nggak ikut asin. Katakan ada Allah. Ada Allah yang membuat saya hidup. Biar air laut asin, gua nggak asin. Itu ikan asin, itu ikan mati. Hah? Ikan apa? Mati. Ikan mati bisa diwarnai. Kasih garam? Asin. Kasih kecap? Manis. Kenapa manis? Kenapa manis? Mati ikannya. Gitu. Kasih cabai jadi pesmol. Pedas. Kenapa? Mati. Orang jiwanya mati diwarnai orang. Dibelokin kanan, belok kanan. Muslim tidak paham dengan agamanya. Repot. Maka kita bertauhid yang benar bahwa Tuhan itu ada. Ada. Kalau ada di mana? Tidak ada tempat. Kenapa tidak ada tempat? Tempat itu makhluk. Baru ciptaannya juga. Kok ada tapi tidak tahu tempatnya? Nggak usah jauh, di badan kita juga ada. Kalau untuk mengukur begitu doang, ini yang ngaji nih, ada nyawanya nggak? Ada nyawanya nggak? Saya mau tanya, di mana? Di pala tuh nyawa, di dada, di perut, di dengkul, apa di jempol kaki? Nyawanya? Nggak tahu. Hah? Enggak tahu. Tapi yakin ada. Kita kagak tahu tempatnya, yakin ada. Itu baru makhluknya nyawa. Masa penciptaannya kita tahu? Cukup dengan tandanya aja, gerak jalan nih dari rumah ke masjid. Ini tandanya ada nyawanya. Itu cukup. Nggak perlu cari mana nyawanya. Nggak perlu. Cukup dari tanda aja. Nggak perlu nyari Tuhan di mana, udah cukup dari tandanya aja udah cukup. Ono matahari, bukti Tuhan ada. Matahari dari dulu dicipta. Kalau orang dari kecil gede, artinya cahayanya nambah 50% dari yang ada tuh matahari. Kosong kita semua. Karena kelebihan cahaya. Jadi abu. Kalau matahari itu cahayanya berkurang, dari yang ada 50% aja beku kita, kekurangan cahaya. Siapa yang megangin dari dulu sampai detik ini matahari segitu-gitu aja cahayanya? Itulah Tuhan yang bersifat wujud. Maka dalam ngaji tauhid ini, saudara, yang pertama wajib menurut akal Tuhan bersifat wujud. Akal tidak terima kalau Tuhan sifatnya Adam, tidak ada. Kedua, agama wajibin kita untuk meyakini di dalam hati kita dengan keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap bahwa Tuhan itu ada, sifatnya wujud. Dengan resiko, karena agama yang wajibin.
Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu ada, iman kita sah, tauhid kita diterima oleh Allah. Kalau kita nggak yakin, iman kita tertolak, tidak sah, dan kelak akan dimasukkan dalam nerakanya Allah. Tapi keyakinan ini harus menumbuhkan akhlak yang baik. Sebab kita nggak boleh sebagai muslim sekedar tahu wujud kita mbako, hayang mudut terbuka rokok. Bukan itu. Kita nggak boleh sekedar Tuhan sifatnya wujud, mustahil adam kata kita. Mustahil tidak ada, bukan segitu. Karena kita dikasih akal, kita kudu mengenal Tuhan. Jangan sampai umur kita udah 20 tahun, 30 tahun, sampai detik ini kita nggak kenal Tuhan. Lalu di mana fungsi akal kita dibanding dengan ayam, sapi? Jangan sampai hidup kita untuk makan kita untuk hidup, kerja. Kalau timbang begitu, sapi juga kerja. Pagi pergi ke sawah, mau ngapain? Kerja. Siang istirahat, makan di warung padang rumput. Benar nggak? Sapi. Habis itu kerja lagi. Sore pulang ke kompleknya, peraja, kandang namanya, kandang. Mau ngapain? Tidur. Untuk apa besok pagi kerja? Kalau kita pagi kerja, siang istirahat, sore kerja, sore pulang. Untuk tidur besok kerja, gak kenal dohor, asar, maghrib, bisa subuh. Mana bedanya kita dengan sapi? Maka untuk apa ini akal diberikan? Tapi tadi ada bunyi nit-nit. Itu kan maknanya sudah ya? Bukan. Yang benar nih. Oh iya. Kan kita baperan juga ya. Jadi saudara, buat apa ini akal dicipta? Apa sebatas ada doang? Sebatas kita nyari makan, ya Allah. Kalau akal buat digunakan buat nyari makan, sapi udah mati dari tahun lalu, nggak ada akalnya. Ayam dari dulu udah mati, nggak ada akalnya. Hidup sampai sekarang. Berarti akal ada tujuan lain. Hidup ini apa yang membuat kita bahagia? Mengenal Sang Pencipta, mengenal Allah. La ilaha illallah. Kita perlu kenal tentang Tuhan. Enggak bisa. Lewat mana? Lewat alam ciptaan. Semua yang ada di jagat raya ini bercerita bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Semuanya. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-kaunu kulluhu dhul wa innama ana rahu dhuhurul haqqi fi faman ra'al kauna wa lam yashhadu fi aw qabla aw 'inda aw ba'da faqad a'waza wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Alam ini gak ada. Yang membuat adanya Allah yang bersifat wujud. Siapa orang memandang semesta tapi gak ketemu Tuhan, hatinya kena gerhana. Kita harus ketemu Tuhan. Di mana aja harus ketemu Allah. Pohon apel aja yang di Malang diserek tadi batu tuh, dia berkata Allah itu ada. Ditanya dari mana? Ini gua manis. Bukan gua yang manis, bukan juga dikasih gula waktu nanamnya, bukan juga airnya manis, bukan juga tanahnya manis, tapi ada Tuhan yang bersifat wujud yang membuat gua manis. Begitu. Maka pohon apel aja berkata la ilaha illallah. Ada Tuhan. Dia yang harus kita dekati.
Karena dia yang bersifat wujud. Kalau kita sekarang nih ada, hakikatnya tidak ada. Wong adanya kita berpermulaan, dulunya kita tidak ada. Nggak ada kita. Adanya karena ada Allah yang adain. Bapak kita yang adain, bukan. Berapa banyak orang menikah pengen punya anak sampai mati nggak punya anak. Ada yang pengen anaknya laki, brojol lagi perempuan. Sampai nikah lagi perempuan juga. Ada yang pengen perempuan kok lagi laki. Pengen perempuan kok lagi laki. Ada yang pengen lahirnya normal, lahirnya buta, lahirnya ganggu, bisu, idiot. Itu menunjukkan ada Tuhan, bukan dia yang adain. Maka segala yang di jagat raya ini bercerita bahwa Tuhan itu ada. La ilaha illallah. Sampai pohon pisang. Tahu pisang nggak? Tahu. Suka ditaruh tuh kalau ngaji buahnya. Itu pisang, dia berkata, ini yang membuat gua begini nih Tuhan. Pisang gak bakalan mati kalau belum tumbuh tunas. Kalau belum tumbuh tunas itu apa ya? Anaknya belum hidup, dia kagak bakalan mati. Pisang sebagai isyarat lu manusia yang punya akal kudu begitu. Otak lu jangan kemana-mana, anak lu kudu hidup. Jadi muslim yang bener, boleh lu mati. Otak lu jangan bagaimana nambah kontrakan, bagaimana nambah mobil, anak lu tuh pikirin. Bagaimana biar hidup tunas dia. Pisang, masa kita kalah sama pisang? Lihat itu pohon bambu, tinggi, telanjang, tapi anaknya rebuh, pakai baju rapi. Beneran? Bener nggak? Dia berkata, biar gua kagak makan, kagak pakai baju, telanjang, panas-panasan, hujan-hujan, yang penting anak gua hidup. Itu bambu. Masa kita yang ada akal kagak diopenin tuh bocah kita? Selagu-lagunya kalah sama bambu, malu punya akal. Itu bambu berkata begitu. Bambu itu. Dia berkata la ilaha illallah. Apa aja berkata ada Tuhan. Apa aja. Ada Tuhan. Sampai kita, ya Allah, Bini sama kita sayang banget katanya sama kita. Waktu itu janji di dekat sawah, kan Jatayu sawah dulunya. Bener nggak? Begitu. Dia janji pokoknya Kang Mas hidup semakin neng. Begitu janji. Tapi waktu kita tidur mau dia tidur. Walaupun dia katanya cinta sama kita, tuh kuping kita gak dimasukin semut. Siapa yang jaga? Itu Tuhan yang sifatnya wujud. Biar kata jagoan di kampung Duku, dimasukin tuh kupingnya semut, gak usah banyak 10 aja. Nangis. Bener nggak? Nangis kayak gitu. Nangis. Itu jagoan, apalagi kita yang cemen. Bener nggak? Itu kuping kita tuh nggak dimasukin semut. Itu dijaga sama Tuhan yang sifatnya wujud. Makasih sama dia. Kita kudu mengenal Allah. Jangan hidup selagu-lagunya. Nggak bisa. Allah itu ada. Allah itu ada. Maka ada orang ngatain kita, Allah ada dan didengar sama Allah, dicatat oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya, serahin sama Allah. Ngapa kita nggak bisa tidur, ikut campur sama Allah? Belum mengerti tauhid. Biar
ngomong mulut-mulut. Gak apa-apa. Kalau pengen kagak diomongin orang gampang, begaul sama orang tanah kusir. Beneran. Tanah kusir mau kalem, alim diem aja. Orang tanah kusir. Bener kan? Begaul sama orang ilmu biasa, borok kita nabi yang akhlaknya mulia dijelek-jelekin timbang kita merebut masjid. Mengapa? Biasa. Tadi hidup itu tenang aja. Ngapa kita puyang-puyang? Karena kita dianggap Tuhan kagak ada. Munculin dong, Allah itu ada. Allahumma wujud bila makan. Allah itu ada. Nanti jangan kita puyang-puyang nanti biasa aja. Jangan sampai kita waktunya ibadah kagak ibadah, rugi. Muslim yang bertauhid, yang ngerti sifat wujud, saya ajarin konsep hidup. Kalau kita udah ngaji wujud, waktunya ibadah, waktunya kerja, waktunya mancing, udah nyantai. Iya. Jangan sampai waktunya ibadah mancing. Waktunya mancing, kapan ibadahnya? Waduh. Orang yang ngaji lagi. Kita ibadah, kudu ibadah. Kita ini ada karena diadakan. Kayak gelas, enggak ada dengan sendirinya, ada yang adain. Maka kita ini ada yang adain. Maka terima kasih sama yang adain kita. Orang hakikat kita enggak ada. Sebetulnya enggak ada di Jakarta Raya, yang ada cuma Tuhan. Maka Tuhan cipta kita biar kita mengenal Dia. Dicipta semesta ini biar kita paham. Yang kudu kita sembah Dia. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang bersifat wujud kecuali Allah. Karena Dia sifatnya wujud, dan ini yang harus ditanam di hati. Allah itu ada. Jadi hidup enggak stres-stresan. Hidup ini berat, enggak. Hidup ini ringan, yang berat tuh ego dan gaya hidupmu berat. Begitu. Gayanya tinggal di mana? Pondok Indah. Gayanya doang. Sebelah mana? Sebelah Madian. Ini gaya ini gaya. Udah biasa. Kita mau ngapain hidup? Mau tidur di mana juga sama, merem-merem juga. Yang tinggal di Pondok Indah juga merem. Yang tinggal tuh apartemen, hotel tuh, gitu tuh kan dari City merem juga. Sama kita yang di belakangnya sama. Begitu. Cuman kalau kita nggak ibadah rugi. Kalau orang non muslim kagak ibadah, kagak sholat, kagak puasa, masuk neraka. Mohon maaf, mending masih enak. Beneran. Orang non muslim nih kagak sholat, kagak puasa, enak. Andai masuk neraka, enak. Emang apa enak? Udah ngalamin seneng di dunia. Udah ngalamin seneng di dunia. Lah kita tinggal di petakan kecil, ngontrak, sholat kagak, masuk neraka, cilaka 12. Bener nggak? Benar. Kenapa cilaka 12? Lah di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Kalau dia kagak ibadah, wajarlah duitnya banyak. Lah kita kagak ada duitnya, apa yang mau dibanggain? Ibadah malam tuh jangan ngorok mulu, ngorok. Yang
kaya-kaya aja malam melek, apalagi main saham, sahamnya luar negeri, melek malam. Kita saham kagak, apa kagak, meremur siang malam, kagak ada meleknya, kagak ingat kalau kita bakalan mati. Kalau dia duitnya banyak, kita duitnya gak ada, ibadah juga orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mau dibanggain? Begitu, bangkai yang berjalan di muka bumi punya nyawa. Kalau kita gak ibadah dan ini rugi. Maka seorang mukmin yang yakin, seyakin-yakin bahwa Tuhan yang bersifat wujud setiap memandang apa saja, kudu muncul di hati ada Tuhan. Jangan sampai kita jalan setiap Sabtu Minggu ke puncak gunung ini indah, rugi. Siapa yang membuat indah gunung ini? Itu yang harus muncul di otak. Kalau kita main ke Anyer Pantai Carita, Sabtu Minggu ke laut, mau ngapain? Takut sekarang kagak asin. Dari zaman Kibenen juga laut masih. Mau ngapain? Tapi indah ini Pantai Karangbolong. Siapa yang membuat indah? Munculin, biar muncul kita. La ilaha illallah. Biar ingat Allah. Maka ngaji sifat wujud memunculkan adanya Allah. Dan ini tujuan ngaji kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang bagus, tauhid yang benar, keimanan yang mantap sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi atau di luarnya sebelum doa, silakan. Kalau enggak ada doa. Bukunya ada doanya? Ada banyak. Angkat tangan kita biar semuanya rezekinya luas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lil 'abdi dzil ghururi wal fatih fil umuri wa amaqatil huburi wassalatu ala wa salamu tamama ala man yajihi imama wa li anbiya khitama wa ala alil kirami والصابك النجوم في قدرة المرام للعرب والعجم يا ربنا على رسلنا بأننا عرفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا وانظر علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو سنة والمسلمين أجمعين ربي يسمع وله وجودا منا لا
بالحساب منا بالمصطفى الرسول أعطى بكل سؤال بالمصطفى الرسول أعطى بكل سؤال بالمصطفى الرسول أعطى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه حتى العبد وآله وصحبه عداد الخرش الصبي